Halo Sobat Jatimers, apa kabarnya? Boleh saya tahu dong apa yang sudah menjadi refleksi di tahun 2024 dan mungkin apa resolusi yang dibutuhkan di tahun 2025. Hari ini kita akan bertemu dengan seseorang yang akan mungkin memberikan insight yang hari ini mungkin beberapa waktu yang mendatang akan dibutuhkan oleh seluruh Sobat Jatimers. Nah, sebelum saya mengundang narasumbernya siapa, boleh saya untuk menyampaikan ya profil singkat siapa narasumber yang akan terundang pada episode Kultuy hari ini. Beliau adalah seorang banker juga, 20 tahun berdedikasi di industri perbankan, Kepala Wilayah Indonesia Timur Bank CIMB Niaga, Vice President Corporate Communication Bank Mandiri, Master NLP dari NFNLP Florida, USA, penulis 5 buku bestseller diantaranya Sales in You, Vitamin S, Batik, The Art of Being Charismatic, 50 makna menembus rasa. Please welcome, akrab disapa dengan Bang Jaja. Meet our speaker today, remaja Tampu Bolon. Oke Bang Jaja, terima kasih kehadirannya banyak, di Mbak. studio Senior Bang Jatim. Boleh memberikan perkenalan terlebih dahulu ke Sobat Jatimers. Ya, halo Sobat Jatimers, saya senang sekali kalau pulang ke Surabaya, saya seperti pulang ke masa lalu saya. Karena masa SMA saya ada di Surabaya. Dan masa awal-awal karir saya sebagai bankers, saya bekerja di salah satu bank swasta di Raya Darmo. Jadi, aku iki yo arek Surabaya, rek. Terima kasih banyak. Bang Jaja, seru sekali rasanya beberapa topik pembicaraan yang akan saya coba sampaikan ke Bang Jaja untuk nanti Bang Jaja bisa memberikan quote atau jawaban-jawaban yang bisa menjadi insight Sobat Jatimers ya. Yang pertama adalah sebagai motivator dan personal experience yang sudah 20 tahun berdedikasi di industri perbankan. Boleh sharing nggak Bang Jaja, bagaimana cara membangun personal branding sebagai employee influencer? Apa yang membuat seseorang mampu membangun personal brandingnya dengan bagus? Ada 3 elemen dalam membuat personal branding supaya Anda diingat orang ya, bukan hanya dikenal loh ya. Ada 3 hal, boleh saya katakan 3 elemen dari personal branding. Yang pertama, sudah nggak bisa ditawar-tawar, kompetensi. Apa kemampuan kita? Harus spesifik. Anda jago di musik, Anda jago di demografi atau desain grafis. Nah, saya punya kapasitas motivasi. So, I'm motivator. Tapi banyak motivator, Mbak. Kelas dunia, kelas Indonesia. Jadi kita nggak boleh hanya di situ, harus ada kegiatan marketingnya ya. Jadi satu adalah elemen pertama dari personal branding adalah kompetensi. Elemen kedua, ini mungkin orang kaget kalau dengar ini, standar yang Anda tetapkan. Kan ada orang bikin pekerjaan seadanya. Ada orang pikir kerja, ya udah selesailah. Tapi ada orang, kok belum bagus ya? Kok tak kulik-kulik lagi ya? Sampai orang lihat kualitasmu bagus. Nah yang ketiga, gaya Anda. Cara berpakaian, cara ngomong, cara menampilkan diri. Lama-lama orang ingat Anda dengan baik. Jadi ada 3 elemen personal branding. Kompetensi, makanya kita sekolah, kita sertifikasi. Yang kedua, standar yang Anda tetapkan untuk diri Anda. Mau biasa-biasa atau luar biasa. Yang ketiga, bagaimana Anda punya gaya. Berpakaian mesti benar sebagai bankers. Anda mengaku bankers, berpakaiannya seperti bankers. Makanya dokter tidak bisa tawar-menawar, pakaiannya mesti seperti itu. Suster, pilot, pemadam kebakaran. Kenapa? Karena itu yang dilihat orang. Ya, jadi jaga diri baik-baik. Di umur Anda lebih muda ini, tingkatkan terus kapasitas diri, kompetensi. Dan yang kedua, standarnya jangan biasa-biasa. Bikin video bisa biasa-biasa loh. Tapi ada banyak orang berjuang supaya kesannya luar biasa. So, standar yang Anda tetapkan pada hidup Anda. Yang ketiga, bagaimana Anda menampilkan gaya Anda. Itulah elemen personal branding untuk Sobat Jatimers. Thank you Bang Jaja, berarti ada 3 poin yang bisa ditandai bagaimana bisa membangun
atau bagaimana bisa menjadi employee influencer dengan 3 elemen yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Jaja. Yang pertama adalah kompetensi, kedua adalah tetapkan standar, dan yang ketiga adalah stylenya Sobat Jatimers. Ini sangat mempengaruhi ya Bang Jaja. Betul. Kemudian saya boleh lanjut ya Bang Jaja. Tuhan ini kan menciptakan kita, menciptakan manusia itu untuk bertumbuh. Tapi person to person itu memiliki nalar yang berbeda. So, akan ada approach yang berbeda juga kan untuk beberapa orang per orang atau manusia yang kita temui dalam setiap harinya. Sedangkan di corporate Bank Jatim ini, itu kan memiliki nilai culture yang telah disepakati dan hingga hari ini menjadi DNA-nya Bank Jatim, yakni ekspresi Bank Jatim yang terdiri dari excellence, profesional, integrity, sinergi, dan innovation. Bagaimana Bang Jaja baiknya kita menyikapi hal tersebut supaya kebutuhan untuk menampilkan autenticity-nya ya, autentikasinya atau keaslian culture yang ada di Bank Jatim itu bisa dipahami dengan baik, bahkan sangat baik. Oleh internal dan eksternal? Oleh internal dulu. Oke. Dari segi employee influencer-nya. Oke. Yes, thank you. Culture, sebelum kita bahas bagaimana caranya, mari kita pahami apa sih culture itu. Culture itu adalah value-value yang hidup, bukan hanya dihafalkan, yang hidup dalam diri semua individu di satu organisasi. Jadi culture itu bukan sebuah slogan, culture bukan sebuah semboyan, culture itu value, tapi value yang betul-betul hidup. Nah, itu yang tadi pertanyaannya, supaya otentivitasnya keluar, tidak ada cerita, harus hidup di seluruh insan yang adalah pekerja-pekerja dari Bank Jatim, Sobat Jatimers. Jadi kalau bicara mengenai misalnya salah satu unsur dari ekspresi itu, apa unsurnya? Itu semua orang di Bank Jatim itu sama cara lihatnya. Nah, pertanyaan besarnya bagaimana menyamakannya Bang Jaja? Orang mereka berasal dari keluarga berbeda-beda, dari universitas berbeda-beda, dari lingkungan berbeda-beda, dari budaya berbeda-beda. Begitu masuk di Bank Jatim, diperkenalkanlah namanya culture Bank Jatim. Jadi setidaknya Mbak ada 3 step untuk bisa membuat itu jadi otentiknya keluar. Step pertama tidak bisa ditawar-tawar adalah sosialisasi yang betul-betul difahami. Bukan hanya flyers, ada tanya jawab. Sosialisasi ini penting karena semua orang harus tahu apa definisinya, apa perilakunya. Setelah sosialisasinya selesai di semua lapisan, baik dari atas ke bawah, dari kantor pusat ke daerah, masukilah tahap kedua, namanya internalisasi. Contoh, kemarin saya ketemu dengan Pak Dirut. Ternyata ada 20 kegiatan positif yang dilakukan di Bank Jatim menyangkut dengan kesenangan-kesenangan dan hobi. Contoh ada yang hobi sepeda, ada hobi fotografer. Pak Dirut nyampaikan ke saya, tim saya ini selalu saya dorong berkegiatanlah sesuai dengan pilihan-pilihanmu, tapi setiap berkegiatan harus menyentuh ke masyarakat. Jadi step kedua, internalisasi. Nah, step ketiga kita baru tahu ini sudah benar-benar hidup atau tidak dengan pengukuran. Nah, mungkin kita baru di tahap sosialisasi, sudah mulai masuk di internalisasi. Ya, setelah ini beres, baru kita ukur. Nah, yang paling dahsyat Mbak nanti terakhir. 4 tahap minimum, sosialisasi, internalisasi, pengukuran, dan ya kaitkan ke renumerasi di masa depan. Siap. Luar biasa, terima kasih untuk jawaban yang membuka ini ya, knowledge kami sebagai Sobat Jatim, sebagai Jatimers ya, untuk bisa kita implementasikan di tahun 2025 ini. Kalau yang tadi kita berbicara dan sudah mendapat jawaban terkait dengan employee influencer dari sisi internalnya. Sekarang bagaimana dengan sisi eksternalnya Bang Jaja? Apa peran yang bisa dimainkan oleh leader untuk bisa support kepada employee influencer yang sudah ada ini dalam keterlibatannya untuk mendukung dan memajukan bisnis korporat atau membangun citra perusahaan? Ya, saya percaya kehadiran pemimpin bukan hanya supaya tercatat sebagai pimpinan. Menjadi pemimpin itu bukan hanya hadir sebagai pemimpin, tapi yang paling ditunggu dan diharapkan adalah menjadi pemimpin membawa timnya ke satu titik
ke titik berikutnya yang lebih baik melalui perubahan. Itu namanya pemimpin. Makanya di istilahnya from good to great. Itu bisa tercapai kalau ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Jadi peran pemimpin, tugas pemimpin bukan hanya hadir sebagai pemimpin, tapi membawa timnya ke arah yang lebih baik. Nah, pertanyaannya memang menempuh apa? Jarang kita mendapatkan hal-hal besar di dunia ini tanpa melalui sebuah proses perubahan. Contoh, kita kerja 30 tahun dengan cara yang sama, nggak ada kemajuan. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana bisnis dari Bank Jatim bisa bertumbuh? Tidak bisa kita harapkan dari anak-anak. Anak-anak itu membantu kita untuk membawa visi baru ini. Jadi cara terbaik untuk membuat para employee influencer ini berperan lebih adalah dia butuh contoh. Dia butuh role model. Memang betul itu tugas dia. Tetapi dia butuh figur loh. Jadi jawaban saya untuk mas-mas senior saya dan juga mas-mas yang jadi pemimpin, jadilah inspirasi buat mereka. Inspirasi, anak-anak membutuhkan itu. Ya, Anda bawa dia pergi ke customer, Anda coba tulis sepenggal kalimat awal, coba teruskan, Dek. Coba ambil foto ini, Dek, nanti kita sama-sama bikin. Jadi itu yang membuat mereka, pimpinan saya selalu memberikan contoh-contoh yang praktis. Jangan nagih ke mereka, mana, bingung juga loh mereka. Kita kan punya change leaders. Change agent, change apapun namanya di bawah ini, akan bergerak cepat, efektif. Nomor 1, change leadersnya duluan yang jadi contoh. Jadi para pemimpin, apapun yang Anda harapkan dari anak-anak kita, lakukan duluan. Mereka akan melakukan jauh lebih hebat. Wow! Aplaus kalau di sini banyak orang pasti tepuk tangannya lebih riuh, renyah gitu ya, Bang Jaja ya. Oke Bang Jaja, mungkin yang terakhir adalah apa yang bisa disampaikan oleh Bang Jaja ke seluruh Sobat Jatimers, pesan yang paling ter-highlight ya, yang bisa disampaikan oleh Bang Jaja untuk episode kali ini. Ya, Sobat Jatimers, kita sudah memulai tahun, sudah hampir di akhir Januari. Tapi masih ada 11 bulan untuk kita berusaha lebih keras. Dan banyak orang berharap, semoga akhir tahun ini saya dipromosikan. Semoga akhir tahun ini saya dapat sesuatu. Itu baik adanya. Berharaplah. Tetapi harapan yang baik hanya layak dimiliki oleh orang-orang yang bekerja luar biasa keras. Sebagai penutup dari saya, setiap hari kita melihat bunga yang indah di taman. Tapi nggak mungkin kan taman itu kita pindahkan ke rumah. Beberapa orang memetik bunga lalu menaruhnya di vas bunga. Ingatlah, bunga yang indah selalu ditempatkan di vas bunga yang indah. Jadi Anda nggak perlu bingung mencari grade Anda. Anda nggak perlu bingung di mana Anda ditempatkan. Anda nggak perlu bingung pangkat Anda kapan naik. Anda nggak perlu bingung gaji Anda sebesar apa. Anda nggak perlu bingung kapan dapat bonus prestasi. Cukup perbaiki diri Anda. Karena bunga yang baik akan ada di vas bunga yang baik. Remaja Tampu Bolon untuk Sobat Jatimers. Bunga yang indah pasti akan ditempatkan di vas yang indah. Betul. Luar biasa sekali closing statementnya. Dan untuk seluruh Sobat Jatimers, pastikan rilis siniar pada episode kali ini di forward ke seluruh rekan-rekan Jatimers untuk bisa sama mendapatkan insight yang luar biasa dari Bang Jaja. Akhir kata, sampai berjumpa di episode Kultuy selanjutnya. Salam sehat selalu dan see you. Bye-bye.